Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Mari masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit bersama-sama dan datang dengan hati yang tulus menyembah Allah yang kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kami percaya dalam penyembahan kami ada kekuatan yang baru turun dari surga memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus hanya dengan darah-Mu Tuhan
memperkenankan kami masuk di ruang yang maha kudus. Terima kasih. Dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu, bahkan menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, dengan segenap hatimu ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, dengan hati bersyukur ku menyembah, ku kami sama-sama menyembah Engkau. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi ku menyembah, ku menyembah. Roh Kudus berkaryalah di setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau yang pribadi lepas pribadi menjamah setiap hati kami. Oh, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah mencukupkan kami. Haleluya. Sampai hari ini kemurahan-Mu terus nyata, kebaikan-Mu terus nyata. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini, dan kami percaya. Shikalaya ramata karaya ramata karaya ramase. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Oh, haleluya, haleluya.
menyembah dengan hati yang tulus. Kami menyembah dengan hati yang bersyukur. Kami menyembah dengan hati yang hancur. Karena kebaikan-Mu penuhi setiap hati kami. Haleluya. Oh, Shikalayara mata karalayara mata karalayara. Sungguh tak terhitung berkat-berkat-Mu Tuhan. Sungguh tak terhitung penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar percaya dan berharap Engkau selalu ada. Engkau selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Yang sedang lemah Engkau peluk saat ini Tuhan. Engkau beri kekuatan, kakinya Engkau teguhkan, Engkau kuatkan. Shikiralayara mata karalayara mase. Shikalayara mata karalayara mata karalayara mata karalayara. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Roh-Mu yang membangkitkanku. Mari panggil namanya sama-sama. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai. Kau hadir di sini. Begitu kuat kemuliaan-Mu Tuhan. Adonai, Kau hadir di sini. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan
melakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Dengan segenap hati kami menyembah Yahweh Rafa, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menemani kami. Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Mari panggil Dia dan percayalah Dia hadir. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, ketika kami datang kepadamu, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. Mari dekatkan engkau kepadanya. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, if you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh. Kami bersukacita atas setiap nama-Mu yang luar biasa. Kau hadir di sini. Yahweh Rafa, Shikaraya Ramata Karalaya Ramase, Shaddai, Jireh Adonai, Kau hadir di sini.
menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dan Engkau yang menyembuhkan kami Bapa. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu, Engkau Allah yang sempurna. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bisa berkenalan dengan Engkau, bahkan berjalan bersamamu, Allah yang sempurna. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Bahkan ketika Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk setiap kami, untuk menemani kami Tuhan, untuk menuntun kami di dalam kebenaran. Kami bersyukur, biarlah kami merasakan setiap kasih-Mu Tuhan, merasakan kasih kuasa-Mu Roh Kudus. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, memberikan kekuatan buat setiap kami. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan. Dari awal biarlah jemaat saja yang memujikan, ku rasakan. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang melegakan hati kami, kasih-Mu yang menghangatkan kami Tuhan, kasih-Mu yang memberi kekuatan buat setiap kami. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat, masih ada mukjizat. Sekarang kalau Tuhan sumber mukjizat kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Mari penuhi kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak henti-hentinya memuji, menyembah Engkau. Tidak henti-hentinya untuk bersyukur akan hadirat-Mu, akan berkat-Mu, akan segala sesuatu yang Kau berikan buat setiap kami, Bapa.
Engkau yang berkuasa. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are hallelujah, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, you are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy are you Lord God Almighty. Once more again, kita sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, sukacita surga memenuhi tempat ini Tuhan. Sukacita surga memenuhi hati kami. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Elu-elukan Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus. Sigala ya ramata karaya mata karaya ramase. Mari sembah sekali lagi buat Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang sempurna, yang hadir pada pagi hari ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mencukupkan kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang luar biasa. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang kecil ini Tuhan, yang lemah ini Tuhan, tapi kuasa yang besar, Allah yang besar hidup memenuhi hidup kami. Kami bersyukur. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sempurna. Nyatakan dirimu Tuhan, Roh Kudus penuhi kami, dan kami percaya mujizat-Mu nyata di tempat ini sekarang ini. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sigala yara la yara mata karala yara masuk. Sigala yara la yara mama. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Terima kasih Yesus. Tinggikan namamu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Segala kuasa telah diberikan kepadamu. Langit tahtamu, bumi menjadi pijakanmu. Engkau Tuhan semesta alam yang menciptakan. Dari segala yang tidak ada, dari seluruh yang belum ada, menjadi ada oleh karena sabda firman-Mu. Kepada siapa kami harus takut ketika kami hidup di atas bumi dan di bawah langit? Karena semua kuasa itu telah menjadi milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau bertata di setiap pujian umat-Mu. Kami menyediakan tahta bagi-Mu. Dan biarlah Raja di atas segala raja itu hadir. Dan ketika Engkau hadir, segala sesuatu yang ilahi, segala sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi, segala sesuatu yang ajaib, itu pasti terjadi seturut kerinduan umat-Mu sesuai dengan perkenanan-Mu.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat-Mu menjagai, berkeliling, berkemah di seluruh komplek loteng Yerusalem. Dan pagar api itu melindungi, dijauhkan dari yang jahat. Biarlah kuasa yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan dan membelokkannya, menyesatkannya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyah dari tempat ini. Hanya Shekinah Glory yang menguasai. Berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami arti sebuah kasih, arti sebuah kehidupan yang Engkau beri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih untuk pelayan panggung yang sudah menghantar setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini seringkali disampaikan, tetapi yang memaknai dan memahami itu adalah bagi setiap kita yang terus menggali, mengkaji, sekaligus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Pagi hari ini saya menyampaikan satu hukum dan kebenaran yang menjadi bekal bagi setiap kita. Tentu bagi mereka yang memahami dan menerima. Karena situasi saat sekarang banyak sekali interpretasi, banyak sekali mereka yang berusaha menerima sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, disesuaikan seolah-olah supaya bisa selaras dengan keadaan zaman. Sementara kebenaran firman itu enggak bisa dibelokkan. Tetapi karena menjadi bisa diterima oleh banyak pihak, karena sesuatu dalam tanda petik, sehingga hal itu tidak menjadikan kita tertuduh. Tidak menjadikan kita ini seolah-olah tidak bersalah, karena banyak yang melakukan. Saya akan sampaikan beberapa hal. Ini tidak terlalu enak didengar, tetapi adalah satu hakiki dari setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apa itu kasih? Bagaimana memelihara kasih? Ketika kita berhutang nyawa, yang seharusnya kita binasa di dalam kekekalan. Dari gelapnya kemudian karena kasihnya, ia menyerahkan nyawanya, menyelamatkan kita semua. Tentu kita tidak cukup untuk berterima kasih. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia luar biasa. Tetapi apakah itu terpelihara? Tetapi apakah itu terjaga? Tetapi apakah itu konsisten untuk kita ingat dan kita lakukan? Hari-hari ini banyak orang mengeluh, bisnis lesu, ekonomi krisis, semuanya. Tapi saya tetap percaya di dalam Dia
ada penyertaan yang luar biasa. Setiap musim kehidupan yang berganti, sekalipun keberadaannya bagaimanapun juga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap sama, Allah yang setia, Allah yang terus menjaga, Allah yang bertanggung jawab, tidak pernah tinggalkan kita. Masalahnya itu ada dalam diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya pilihan. Yosua berkata, tetapi aku, dia sebagai imam, dan keluargaku tetap menyembah dia. Ini satu keputusan. Kenapa hal itu pernah terjadi dan dilontarkan? Tentu bukan dalam kondisi situasi di mana semua umat itu percaya, semua umat itu beriman dan mengeluh-elukan Tuhan. Atau saat banyak yang bimbang, banyak yang ketakutan, banyak yang ragu dan banyak yang cemas sehingga kalimat itu keluar. Nah, kalau zaman sekarang tantangannya berbeda. Jadi pembenaran-pembenaran itu terkadang dipilih yang sesuai dari setiap pribadi. Yang dia memang mau, aku setuju itu. Kembali kepada kebenaran firman. Temanya itu saya beri tema simple. Pemberi atau pengambil. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13 menuliskan, inilah perintahku, kata Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga kita diselamatkan oleh karena pengorbanannya. Karena apa itu? Kasih yang mendasari, kasih yang mendorong itu terjadi. Kasih itu memberi, kasih tidak mengambil, kasih itu tidak memanfaatkan. Dalam pemilahan, dalam Matius, kambing dan domba. Siapa yang ada di sana? Bukan dikatakan yang, Tuhan bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku berdoa bagi mereka yang sakit dan mereka sembuh? Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu. Lalu ketika dia memberi, mengizinkan anugerah kepada domba, pertanyaannya adalah, apa di sana? Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi tumpangan. Anda perhatikan, karena Yesus adalah sang pemberi. Dia bukan mengambil, dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Lalu bagaimana orang yang mengasihi? Orang yang mengasihi itu selalu berpikir
Apa yang saya bisa perbuat untuk orang yang saya kasihi? Itu sudah pasti tidak ada kasih tanpa memberi. Tetapi ketika memanfaatkan, memanipulasi, mengambil, dia tidak pernah mikir memberi. Apakah ada kasih? Itu tanda tanya besar. Kalau pemberian itu terus dipikirkan, bagaimana bisa menyenangkan, bagaimana dia bisa berbuat. Saya percaya, kasih itu ada. Apakah enggak ada motivasi? Mungkin, ada juga yang demikian. Tetapi, pengambil tidak ada kasih. Tidak ada penyembahan. Ada kepercayaan yang lain. Karena kasih kepada nenek moyangnya, pada orang tuanya yang sudah meninggal. Ada buah di sana, nyala lilinnya terus dijaga. Setiap hari dia datang, ada satu kerinduan. Kenapa? Kasih, mencintai. Tapi tanpa itu terus berbicara mengasihi, mencintai, Anda tentu bisa menjawab, apakah itu perlu diragukan? Ini satu templakan bagi setiap kita yang berbicara mengasihi Tuhan. Saya masuk pada permulaannya. Minggu kemarin hambanya Bapak Miasatono menyampaikan, begitu cintanya Daud kepada Tuhan. Di situ ada bait Allah, di mana Tuhan hadir. Presence. Dia bawa itu tabut perjanjian Allah. Setiap 6 langkah dia korbankan lembu tambun yang baik. 6 langkah. Oh iya dia raja, dia kaya. Bukan masalah itu. Ini berbicara tentang sikap hati. Berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang persembahan, berbicara tentang kasih. Nah, saya tidak singgung hal ini, tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru memang jarang itu disampaikan. Ada 5 jenis korban persembahan. Korban bakaran, di mana api di atas mezbah itu harus terus terjaga supaya tetap menyala. Ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Belum yang lain lagi. Saya sempat berpikir, kalau seperti itu terus apa gimana ya? Tapi Tuhan yang disembah, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan. Kita lihat kepercayaan yang lain isinya terus ritual, isinya kok kan tente ya. Kenapa mereka melakukan itu? Tradisi, bukan. Karena dia percaya. Dia mengasihi dalam ketaatan. Nah, saya tidak berbicara tentang korban, itu banyak sekali. Korban sulung. Wah, habis kerja terima gajian pertama. Wah, traktir, korban sulung. Traktir. Ada yang setia, tanam buah, buahnya
buah pertama. Sebetulnya sudah nunggu lama ya. Sebagai korban sulung. Banyak macamnya. Sekali lagi saya nggak bahas itu. Yang saya titik beratkan ada dua hal. Dua hal ini tolong diperhatikan. Ketika engkau sulit, jangan hidup di dalam kesulitanmu. Hiduplah di dalam iman percayamu. Ketika engkau menghadapi tantangan, jangan melihat besarnya tantangan itu sehingga engkau menjadi lumpuh. Tapi lihatlah Tuhanmu dengan kuasa yang luar biasa, yang sanggup untuk mengatasi semua itu. Poin yang pertama, saya tuliskan melepas atau menggenggam. Nah, itu perbedaan yang sangat besar antara punya sikap hati yang melepas atau menggenggam. Coba Pak Didit ditayangkan itu di HP-nya Anda ada itu. Gambar Danau Galilea dan danau yang disebut Laut Mati. Ada satu hasil yang beda sekali. Dan saya percaya ini menjadikan satu gambaran yang mesti kita itu lihat. Sehari-hari kita juga bisa buktikan. Di Libanon, ya saya mendapatkan berkat dari keluarga sehingga saya boleh berangkat ke sana bersama istri. Saya terima kasih. Saya percaya Tuhan membalas dalam segala limpah. Sehingga saya bisa cerita. Kalau saya nggak lihat, saya nggak saya cerita nggak abdol katanya begitu. Di Libanon itu ada 2 danau yang mendapat aliran air dari Sungai Yordan. Sungai Yordan dia mengalir terus bercabang gitu ke Danau Galilea, ke danau yang disebut Laut Mati. Sekalipun sama-sama mendapatkan aliran dari air yang sama, namun kedua danau itu memberi keberadaan hasil yang sungguh berbeda. Yang satunya disebut Danau Galilea, penuh dengan panorama yang indah. Wah, di sepanjang aliran Danau Galilea itu ada kehidupan. Hijau, penuh flora dan fauna. Burung-burung yang menyenangkan ketika kami naik perahu di Danau Galilea itu. Itu burung itu ngikuti sekian banyaknya. Sambil di atas perahu itu ada live musiknya begitu. Kita bisa kasih makan lempar, burungnya banyak sekali. Luar biasa, menyenangkan. Nah yang samping biru ini danau Sea of Galilee. Yang sebelah kanan sini, Laut Mati. Dapat sumber aliran air yang sama. Yang kedua disebut Laut Mati, karena di sekelilingnya gersang sekali. Tidak ada kehidupan. Baunya enggak sedap menyengat, karena kadar garamnya di sana itu sangat tinggi.
Nah, saya coba cari literatur, kadar garamnya mencapai 33,7% atau sekitar 962,85% dari kandungan rata-rata kadar garam air laut yang hanya 3,5%. Ini Anda bisa bayangkan enggak? Air laut yang tidak bisa diminum, itu kadar garamnya 3,5%. Sementara di Laut Mati, kadar garamnya 33,7%. Artinya 900 sekian kali dari 3,5. Air laut aja sudah bagaimana dengan yang 33,7%? Pernah ya praktikum masih SD, buat air garam, masukkan telur, ya ngambang di tengah gitu ya. Semakin kadar garamnya tinggi, semakin naik ke atas dia. SD sekarang enggak ada ya, dulu saya SD seperti itu. Ya itu aja sih yang saya ingat, yang lain lupa. Jadi semakin asin, semakin ngambang. Jadi orang yang di Laut Mati itu mengapung, enggak bisa tenggelam. Bagi Anda yang tidak bisa berenang, santai aja. Enggak bisa tenggelam. Sampai dibeleki temannya juga enggak bisa tenggelam. Tapi hati-hati, ketika engkau sudah, kok meluma ini, apa ya namanya? Hah? Ya situlah. Anda bisa keseret air itu enggak bisa balik gini aja loh, enggak bisa. Jadi nek mengkurep ya mengkurep terus, nek gini ya gini terus sampai temennya nulungi. Mau pokoknya ngapung lah. Yang gendut jangan takut, Anda bagiannya tetap sama, ngapung. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi sekali. Nah sekarang kita lihat kenapa berbeda. Danau Galilea, dia menerima aliran dari sungai Yordan dan dia mengalirkan. Danau Galilea meneruskan air yang diterimanya ke danau yang lainnya juga. Jadi itu yang saya katakan melepas untuk menerima. Karena dia lepaskan, dia terima. Dia alirkan, dia terima. Sementara Laut Mati, dia terima, dia menggenggam, dia simpan untuk dirinya sendiri. Sehingga air yang masuk ke Laut Mati tidak pernah keluar. Tidak pernah dialirkan lagi, mandek. Di mana itu yang saya sebut menerima untuk menggenggam. Sementara kita sering berkata, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Menjadi saluran berkat itu seperti pipa dialiri terus. Anda tahu, berkat selalu baru sekalipun keadaan kehidupan enggak menentu. Berkat selalu baru di setiap musim yang baru. Anda ngamati enggak? Anda perhatikan enggak? Anda rasakan enggak? Coba diingat-ingat. Apakah berkat tahun ketika pandemik dengan ketika kita melewati pandemik? Berkat sebelum pandemik itu saya ngamati. Saya lihat, kalau saya rasakan, saya renungkan, itu berbeda.
dari waktu ke waktu, setiap hari yang baru, ada berkat yang baru. Makanya saya sering katakan itu. Karena saya ngamati, saya ngalami, setiap musim yang baru, ada berkat yang baru. Gak sama loh. Gak sama, serius. Ya, jadi ini ya kopi Pak, ini ya kopi, ini ya kopi. Jadi Anda taunya kopi aja, berkat aja. Tapi di situ ini kopi Jolong, ini kopi Muria, ini kopi Aceh Gayo, ini beda-beda. Serius. Nah, kita ini menjadi saluran berkat atau menjadi pemanfaat? Menjadi Galilea atau menjadi laut mati, maksud saya begitu. Sebagaimana sungai itu selalu menerima air yang baru. Sungai itu enggak pernah terima air yang sama. Kecuali sungai di kolam. Dikasih sungai gitu, dipompa, masuk turun lagi. Selalu air yang sama. Tapi sungai itu bukan air yang sama. Dia sudah lepaskan dari atas turun lagi aliran yang baru. Mineral-mineral yang diberikan, yang menyehatkan. Kalau itu ditampung terus, tidak kemana-mana, ya mineralnya tinggi. Kalau itu terus sampai sama sekali tidak ada apa-apa, ya menjadi laut mati. Maka dari itu, terima aliran berkat yang selalu baru di setiap masa musim kehidupan yang baru. Kalau Anda perhatikan, nanti Anda baru bisa merasakan. Jadi kalau kita nggak pernah ngamati, nggak pernah memperhatikan, kita nggak pernah merasa ngalami. Tapi kalau Anda perhatikan, ada sesuatu yang berbeda dari waktu kepada waktu, dari musim kepada musim. Nah, oh ini ya, baca koran bisa di situ ya. Oke, besok kita ke sana Pak, bawa koran, baca. Karena kalau sudah gitu ya gitu aja sudah. Balik saja loh, nggak mampu seperti itu. Ya, karena waktu dalam rombongan itu ada yang ya dia mungkin nggak terlalu ngerti, ya seperti ini dia berenang, habis itu bingung, ngapa-ngapain nggak bisa, balik lagi juga susah dia. Sampai ada orang sana yang berusaha nolong, seperti itu. Nah, yang foto satu slide lagi, Galilea, nah ini Anda lihat, ini hijau banget. Anda perhatikan, Betsaida, Genesaret, Kapernaum, Tiberias, Gadara, Yesus ini. Banyak karya di sana. Kita datang ke kampung Kapernaum, kita datang di Laut Mati nggak ada apa-apanya. Kering, nggak ada kehidupan. Saluran aja kalau mampet, tidak berapa lama hitam, kemudian busuk. Maka dari itu, poin yang pertama, kita melepas atau menggenggam. Kita menjadi saluran berkat atau hanya berhenti sebagai pemanfaat. Nah, yang berikutnya, yang nomor 2, mengasihi itu tidak merampas. Karena mengasihi itu memberi sebagai bukti mengasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi, semuanya. Kenapa saya berkata demikian? Saya rindu
semua jemaat mengalami, diberkati, karena menjadi saluran berkat. Saluran itu selalu dilewati pertama kali, selalu baru. Kenapa saya sampaikan ini? Ada jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, perpuluhan itu masih perlu apa enggak? Apakah masih perlu zaman sekarang memberi perpuluhan? Saya punya beberapa kesaksian tentang perpuluhan. Yang jelas satu, dia tinggal di Villa Kelapa Gading. Dia bersaksi tentang bagaimana perpuluhan yang ditaati. Waktu itu saya bersama almarhum Bapak Samuel Budi. Kalau ada dia bisa sebagai saksi, apa yang dia katakan. Salah satu pengusaha besar di wilayah Cibubur. Terus kemudian kesaksian yang kedua, pengusaha juga. Yang ketiga, anak rohani saya, yang dari punya perusahaan, kemudian bangkrut. Pabriknya udah dijual, bla 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 bla, seperti itu sampai hari ini. Kemudian bagaimana dengan ketaatannya ketika dalam kondisi seperti itu? Dipulihkan luar biasa, bahkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini menggelitik saya karena ada yang bertanya, Bapak lihat di YouTube seperti ini, bla bla bla. Ini berbicara sikap hati. Izinkan saya memberikan satu gambaran singkat. Mengasihi itu tidak merampas. Ada satu perikop ditulis di sana, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ku mau senangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Tadi kok nyanyi ya? Salah satunya. Karena mengasihi pasti kepingin menyenangkan. Juga sebagai rasa syukur karena sudah diselamatkan. Penyertaan, pemeliharaannya, perlindungannya, pembelaannya, dan segala macam sampai hari ini. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Kita ini yang berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6-12 ini hampir terlewati. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Bukannya tidak pernah melakukan, tetapi menyimpang karena tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita menjauh daripada rule-nya yang Tuhan tetapkan, dan kita terseok-seok kepayahan, kembali ke
pada jalan yang ditentukan. Sebagaimana Musa, Tuhan kasih tanda, kalau engkau menyertaiku, jalan bersama. Kalau engkau tidak menyertaiku, aku gak berangkat. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Jadi ini ceritanya sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kita juga seperti itu. Ada satu kelemahan di mana Tuhan sendiri mengetahui itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mengasihi, bukti dari syukur, bukti bahwa pernyataan hidup yang aku sekarang alami, itu karena anugerah. Semua bisa dijadikan sesuatu yang luar biasa. Menyimpang sedikit ya. Saya lihat American Idol yang tampil bagus-bagus. Saya nangis ketika tiba-tiba acaranya begitu berubah. Tidak pernah terjadi. Ada enggak audien yang lagi nonton lihat ini, yang mau nyanyi, pembawa acaranya gitu. Kemudian dia tunjuk ada satu anak gadis yang lagi nonton sama bapaknya, bukan peserta. Dikasih mic-nya, dia nyanyi. Amazing grace, how sweet the sound. Kemudian jurinya lihat. Salah satu jurinya ngomong, kamu mau ikut lomba? Maju ke stage. Loh, gak daftar loh. Maju ke stage. Nangis ya. Orang tuanya, papanya bengong. Langsung kemudian dia nyanyi. Dia ngomong, dia grogi katanya. Dia tenangkan dikit, terus nyanyi. Tidak daftar, tidak dapat nomor, tidak ikut perlombaan. Hanya penonton, dipanggil. Dia nyanyi Amazing Grace. Saya ngomong itu kairos, itu waktu Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Golden buzzer. Tekan, emas, berarti masuk ke final. Saya kaget, kejadian ini mungkin kalau dilihat gitu aja ya nggak ada isinya. Tapi untuk audisi masuk menjadi pendaftar tuh
seleksinya luar biasa, tidak mudah. Habis itu tahapan demi tahapan harus dilewati. Tinggal yang terbaik, terbaik, terbaik. Ini penonton kok bisa dapat kesempatan maju ke depan menjadi peserta. Dan bukan ngomong suaramu bagus gitu, terima kasih. Ya itu sudah luar biasa, sudah dikasih kesempatan nih. Dapatnya emas, golden buzzer. Nangis. Saya lihat itu, saya kagum, yang tidak mungkin itu bisa menghampiri hidupmu ketika engkau mengasihi dia, ketika engkau menyenangkan dia. Karena dia juga lebih kepingin dari Anda untuk menyenangkan kita. Pak, itu kan hukum Taurat. Itu kan semua kitab-kitab nabi yang ngomong, yang sudah usang, yang tidak ada gunanya, enggak relevan lagi untuk zaman sekarang. Kalau orang memang niatnya enggak kepingin kasih, itu dia cari pembenaran. Kalau dia memang niatnya tidak memberi, setuju dengan yang seperti itu, ya dia mengamini itu. Itu bicara sikap hati. Yesus dan hukum Taurat dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita tahu hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tapi kasih dan kebenaran itu datang bersama Yesus. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Dan dia berkata, aku datang bukan menghapuskan, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kalau tanpa hukum, orang tidak tahu dia berbuat salah dan berdosa, dan tidak menyadari ketidakmampuannya, sehingga banyak orang sampai hari ini masih berupaya hidup dalam kuasa hukum Taurat. Ada Pak? Ada. Yang enggak menerima Yesus sebagai kasih dan anugerah juru selamat. Masih hidup bukan hidup dalam kasih karunia, tapi hidup dalam kuasa hukum Taurat. Engkau bukan lagi hidup dalam penguasaan, dalam kuasa hukum Taurat, melainkan engkau hidup dalam kasih karunia. Apakah itu hapus? Enggak. Dikatakan, barang siapa yang menghilangkan satu iota saja dari hukum Taurat, dia kena hukuman. Satu iota aja. Enggak boleh dihilangkan. Ya itu hukumnya Allah. Tetapi kasih karunia, engkau dibawa hidup di dalam anugerahnya. Jadi ini untuk semua kita, saya dan Anda semua. Saya tidak bermaksud menghakimi. Saya harus menyampaikan kebenaran. Sekalipun mungkin terasa tidak nyaman di telinga. Tapi ketika kita tahu bahwa ada satu hal yang membawa kita tetap kita tegak di dalam keadaan situasi zaman yang tidak menentu. Karena ini berbicara tentang sikap hati kita yang katanya kita mengasihi dia.
Jadi yang diharuskan untuk dilakukan saja belum tentu ditaati. Apalagi yang ya boleh sesuka hati, lewat teman. Makanya saya kasih tema, kita pemberi atau pengambil. Kita mau jadi saluran berkat atau hanya cukup puas menjadi pemanfaat. Melepas untuk terima. Kadang teman-teman kalau ngobrol sama saya, apalagi ketemu di tempat makan gitu, terus kemudian sedikit saya bayarin. Dia ngomong gini, "Duh Pak, kok dibayarin Pak?" "Oh ya enggak apa-apa." "Sering loh Pak dibayarin." "Oh enggak apa-apa." Saya guyonannya gini, kalau duit yang kecil enggak tak keluarkan, duit yang gede enggak ada tempatnya, saya ngomong seperti itu. Jadi dompet itu ada duit kecil juga. Kalau ini enggak tak keluarin, kalau ada yang masuk gede, dia lihat, oh tempatnya penuh, dia balik kanan, kan repot, rugi saya. Jadi mari kita pahami bersama, kita koreksi diri, apakah saya mengasihi Tuhan? Dan apakah aku setia? Sebagai penutup sebelum yang paling akhir, Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini untuk kita semua, termasuk hamba-hamba Tuhan. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini udah bayar loh, tapi dikatakan celaka di sini. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Membayar, tetapi enggak setia. Termasuk. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada keadilan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kita semua ini tersentil. Ya, kamu membayar, tapi masalahnya setiakah? Saya berbelas kasihan, iya, tapi pedulikah? Itu pun masih harus berusaha adil dan hidup benar. Yuk tim musik naik ke atas. Kisah Para Rasul 20, saya ambil ayat yang 35b saja. Ingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semoga rangkaian penyampaian kebenaran firman Tuhan yang singkat menjadikan kita lebih lagi introspeksi diri. Ketika banyak sekali suara, oh perpuluhan itu sudah tidak penting lagi. Saya punya teman pengusaha yang saya tahu omset per bulannya berapa. Karena dia punya 9 perusahaan. Ada yang di Jakarta, ada yang di Singapura, saya tahu. Dia itu tanya sama saya, perpuluhan itu wajib enggak? Apakah perlu perpuluhan itu dilakukan?
Pertanyaan ketiga, apakah perpuluhan itu harus penuh? Atau bisa sebagian yang menurut saya itu sudah layak. Sementara tadi kita membaca, bawalah persembahan persepuluhan seutuhnya, sepenuh. Saya tidak menjawab. Saya ngomong begini, datang kepada gembala sidangmu, tanyakan. Itu lebih tepat. Karena di mana engkau bertumbuh, kesanalah engkau harus memberi dalam kasih Tuhan. Karena saya tahu, setiap bulan, kurang lebih dia harus membayar persepuluhan kurang lebih 5M. Itu hitungan saya yang saya tidak tahu pembukuannya. Jadi saya tidak berani bicara bagaimana harus menjawab pertanyaannya. Karena itu jadi pergumulannya. 1/10. 90% engkau diberi untuk menjadi saluran berkat supaya Galiliamu hidup di dalam hatimu. Ada kehidupan di setiap aliran air yang mendatangkan keindahan, di mana rasa syukur kepada Tuhan itu bukan hanya menjadi milikmu untuk engkau persembahkan, tetapi bagi setiap mereka yang hidup di seturut pinggiran aliran air sungai, itu akan bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu yang bagian yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ketika Engkau hadir Tuhan, aku yang lemah aku akan menjadi kuat. Ketika Engkau hadir Tuhanku, Tuanku, ketika aku mencari wajah-Mu, aku dapat menyentuh anugerah-Mu. Aku dapat merasakan kasih-Mu. Sebagaimana aku berdiri di atas batu karang yang teguh, yang banjir badai datang itu tidak dapat menghanyutkan aku, karena aku berpijak. Aku bergantung harap kepadamu. Engkau yang punya kuasa, dengan tangan kananmu engkau memegangi aku. Ekonomi kolaps, keadaan situasi tidak menentu. Banyak yang mengeluh bahkan menjerit. Tetapi ketika engkau hadir di dalam hidupku, aku enggak takut. Engkau menjagai aku. Engkau memberikan perlindungan, pengamanan bagiku. Aku ini milik-Mu Tuhan. Ketika ada panas yang membara, di mana semua orang dapat terbakar, ketika aku di dalam perlindungan-Mu, fire cannot burn me, api tidak dapat membakarku. Seperti 3 pahlawan yang dimasukkan ke dapur api, api tidak dapat membakarnya.
ketika si jahat berusaha merampasku dari kehidupan ini. Darah-Mu yang menutup bungkus aku. Darah-Mu yang melindungi aku karena aku ini kepunyaan-Mu yang sudah Engkau tebus. Ketika kegelapan terus menyerang, dia tidak dapat meraih aku. Karena Engkau hadir di dalam hidupku. Engkau pondasiku. Pagi, siang, malam, petang. Tuhan, aku ini anak-Mu. Aku ini pelayan-Mu. Engkau kekuatanku. Engkau kepujianku. Sekali lagi, ketika aku terus mencari wajah-Mu, aku mendapatkan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, hadir, kuasai hidupku, jagai sikap hati dan perkataan mulutku. Bahwa aku lebih lagi percaya, tambahkan iman percayaku kepadamu. Di tengah-tengah masa kehidupan yang sulit dan rumit seperti saat ini, aku membutuhkan Engkau. Mari kita menyembah Dia. Anda boleh ikut pelan-pelan pujian ini. Tetapi yang terpenting adalah bawa sikap hati yang menyembah sekalipun mungkin Anda belum memahami lagu ini. In your presence, and that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God, I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock. I want to hide where the blazing fire cannot burn me, and your presence, oh God. In your presence, where I'm strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, of God, I want to hide where the flood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood. I want where the scammon of
me in your presence, oh God. In your presence, that's where I belong. In your presence, Oh Lord, my God, in your presence, seeking your face, touching your grace, in your presence of the Lord, in your presence of God. Terkadang kita merasa mampu, terkadang kita merasa kuat, tapi ketika kita sendiri, kita seringkali menyadari bahwa kita rapuh, bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya. Hidup ini bukan kita yang punya. Bergantung harap kepada Pencipta, itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Kita semua sama di hadapannya sebagai anak yang dikasihi, sebagai pelayannya yang dimampukan. Tergantung sikap hati kita mau datang kepada Dia, penuh percaya dan beriman, bersandar bergantung harap, karena pengharapan di dalam Dia sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the road, in your presence, of God, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the road, in your presence, of God. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan menyempurnakan. Ajar kami taat, ajar kami setia, sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kami mendapati, kami beruntung. Karena setiap tali pengukur kami jatuh di tanah-tanah yang permai. Bila kami menghidupi hidup sebagaimana apa yang kami dapat pelajari, menjadi aliran sungai yang hidup, mengalir di mana di sekeliling kami ada kehidupan, ada syukur yang dinaikkan bagimu karena kesaksian yang kami berikan. Jauhkan dari egosentris, jauhkan dari kepentingan diri sendiri saja, sehingga laut mati juga jauh daripada kehidupan kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan Mei. Engkau perlihatkan segala kebaikan yang Kau sediakan.
Biarlah mereka boleh disenangkan oleh karena kemurahan-Mu. Dan setiap apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Kesehatan, semua kehidupan yang sakit Engkau sembuhkan. Diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi dengan panjang umur Kau kenyangkan dia. Dan Kau perlihatkan segala kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Di mana setiap kami Tuhan mengangkat tangan, berserah kepadamu, berpengharapan kepadamu, sekaligus kami naikkan syukur yang terbaik bagimu. Segala kepujian, penghormatan yang mempermuliakan namamu, kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau sangat berkati. Sehingga kami boleh mendapatkan tuntunan yang esensi, di mana itu membawa kehidupan kami penuh arti, seturut dengan perkenanan-Mu. Cetak biru kehidupan yang telah Engkau tetapkan. Karena sejak kami menjadi janin yang ada di dalam rahim, di mana Engkau merajut kami, Engkau sudah tetapkan kehidupan kami yang terberkati. Segala kepujian, hormat, syukur kembali kepadamu. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat. Kami percaya setiap hari yang baru ada berkat ilahi yang baru. Setiap musim kehidupan yang baru, kami beroleh berkat musim kehidupan yang baru pula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.